Saya masih bersama dengan Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bang Zulhas, Ya, yang Ren. ideal dan yang realita Iya. dalam politik. Tadi itu gambaran yang disampaikan oleh Bang Zulhas. Kita nanti bicara soal yang realita. Yang idealnya dulu menurut Bang Zulhas seperti apa? Idealnya dalam demokrasi itu partai politik kan pilarnya demokrasi. Ya. Oleh karena itu mestinya partai politik menyiapkan kader-kadernya itu untuk menjadi pemimpin-pemimpin mulai dari kabupaten, provinsi, kota, Sampai ke nasional. sampai nasional. Jadi idealnya itu pemimpin itu yang terlatih itu mestinya dari pimpinan-pimpinan partai politik gitu. Itu ideal ya. Hanya memang kita ini kan ya tadi itu ada ideal tapi ada realita kan. Dan memang untuk mencari yang ideal itu kadang-kadang tidak mudah gitu. Ya tentu ideal tetap tapi kita kelihatan nanti. Inilah yang mesti kita sempurnakan. Kita sempurnakan menurut saya. Kita menawarkan konsep gagasan agar demokrasi kita ini tidak transaksional. Ya. Karena kita ingin ideal, tapi kalau aturannya transaksional itu bagaimana? Gitu. Kan demokrasi itu gini, Rehan. Demokrasi ini ya kuncinya itu kan tidak hanya sekedar prosesnya kan. Oh pemilu 5 tahun, pilpres 5 tahun. Ya itu iya gitu. Tapi kan lanjutannya. Karena kuncinya demokrasi itu akan sukses kalau dia ada value, nilai, etik gitu. Tidak hanya pemilunya, ini pemilu tercatat benar tidak, jujur tidak, adil tidak. Ya partai politiknya akan berkembang dengan baik, terpilih dengan baik. Karena demokrasi itu value itu akan menghasilkan demokrasi itu value itu nanti menghasilkan sistem dari sistem politik kan. Karena kalau otoriter kan ya satu orang. Kalau demokrasi ini kan sistem. Kalau sistemnya baik, maka demokrasinya akan menghasilkan yang baik. Nah sistem yang baik itu akan dihasilkan oleh undang-undang yang baik. Muter ini. Undang-undang yang baik kalau dihasilkan oleh anggota legislatif dan pemerintahan yang juga negarawan gitu ya kan. Ini akan dihasilkan kalau partai politiknya pengkaderannya baik kan gitu. Ini muter. Ya, Bang Zul, Anda mau katakan idealnya ketum parpol adalah capres, tapi fakta politiknya, realitanya ya. Realita politiknya ketum parpol tampaknya belum begitu dilirik oleh masyarakat. Kalah bersaing paling enggak. Iya. Kalah kan? Nah, ya kalau kita lihat sekarang coba survei kan kalah kan. Gitu. Padahal banyak juga loh Bang, ketum-ketum atau parpol-parpol itu yang agak menyampingkan survei katanya. Jadi memilih capres bukan dari survei gitu. Bisa juga karena misalnya ketua umum parpol ini kan kerjaannya kan bayangin ngurusin partainya kan juga. Nah, yang tidak ngurusin partai kan bisa pencitraan kan bisa juga begitu. Gitu. Oke. Nah kalau kembali ke ketua umum parpol ini kalah pintar ya belum tentu juga. Gitu. Beda juga itu soalan lagi. Oke. Jadi ideal dan fakta realitanya ada itu realita. yang. Tapi begini Renat, memang demokrasi ini kan demokrasi itu kadang-kadang memang tidak ideal. Karena demokrasi itu kesepakatan kan. Kesepakatan. Misalnya sekarang saya pakai baju biru. Ya toh? Tapi kalau orang ramai mendiskusikan birunya bisa beda-beda tuh. Perspektifnya beda-beda, tergantung sudut panjangnya, latar belakangnya kan. Nanti ketemu tuh. Yang bisa berbeda dari kenyataan gitu. Jadi memang tidak ideal karena demokrasi ini kan berembuk kan. Berembuk hasil kesepakatan bersama. Itu kira-kira intinya. Oke, jadi kalau kita kembali ke pertanyaan dari dialog kita pada malam hari ini, siapa Pilpres 2024 PAN usung siapa? Iya. Jawaban Bang Zul apa? Masih 9 belum putus. Walaupun tadi NTT, Jawa Tengah, kemudian Papua, kemudian sebagian Indonesia Timur ya, Provinsi Bali itu sudah memutuskan agar DPP mengusung Ganjar. Tapi Sumatera Barat, Aceh agar PAN mendukung Anies gitu. Nah nanti pada saatnya tentu kita akan putusan dan itu kan diserahkan kepada Rakernas lalu untuk menyimpulkan dan berkomunikasi dengan pihak manapun diserahkan kepada Ketua Umum saya. Kalau kemudian publik membacanya belum diumumkan, tapi dilihat dari geliat-geliatnya ke Pak Ganjar atau ke Pak Erick Thohir, tanggapan Bang Zulhas bagaimana? Boleh, nggak apa-apa, boleh aja, silakan. Ada sinyal itu open bisa ke sini, boleh. Tidak apa-apa, karena memang sudah beberapa daerah nyampaikan itu. Gitu. Oke, KIB, Bang Zulhas. Karena kita bicara soal KIB, karena PAN
menjadi bagian dari KIB. KIB adalah koalisi yang sekarang sudah punya tiket ya Bang ya untuk Ya, bisa ini mengumumkan. sekali lagi. Kita memang bertahap. Pertama kita koalisi cukup dulu. Karena sekarang kalau mendukung capres nggak, saya PAN. Saya mengusung capres kan nggak bisa. Karena syaratnya 20%. Gitu. Saya nggak mungkin. Oleh karena itu kita harus punya tiket dulu. Nah koalisi yang cukup tiketnya itu sekarang KIB. Ya. Golkar, PAN, P3 udah cukup udah. Udah bisa perahunya untuk mengusung capres dan cawapres. Gitu. Setelah itu kita kan bikin konsep. Ya, apa yang harus dilakukan kalau nanti presiden kita ini terpilih, dia mesti ngerjakan apa. Nah itu sudah jadi juga udah kita buat. Gitu. Nah oleh karena itu tahap ketiga ini kita akan coba tentu akan mendiskusikan soal capres pada Februari itu seperti apa. Gitu. Tapi ini kan sudah lama Bang terbentuknya, beberapa bulan terakhir. Oke, pertemuan pertama, pertemuan kedua, membahas visi misi apa segala macam. Tapi capres-cawapresnya ini yang belum diumumkan. Ini apakah belum menemukan konsensus atau masih wait and see melihat partai-partai yang lain? Ya memang presiden itu chapter terakhir kan. Kan masih lama nanti, Oktober kan. Ya kan kita tergesa-gesa juga terus buat apa? Matangkan dulu yang mau dikerjakan apa, programnya apa, gagasannya kayak apa, kita berunding dengan kepala dingin kan, lihat perkembangan, kesempatan, lihat juga tokoh-tokohnya biar teruji, kan masih lama. Kalau kita ngomongkan sekarang terus apa juga? Kan nggak bisa kampanye juga, belum kan? Gitu. Jadi memang belum waktunya sebetulnya. Meskipun Pak Erlangga dari Golkar tetap mau menyatakan diri maju dan mungkin juga Bang Zulhas dan lain sebagainya. Ketum-ketum parpol KIB ini punya peluang juga untuk maju sebenarnya Bang? Oh iyalah, iya dong. Pak Erlangga kan pemenang partai nomor 2, masa nggak ada peluang? Peluangnya besar lah. Kembali ke ideal dan fakta tadi bagaimana? Kalau itu kemudian makanya Februari kita mulai nanti pembicaraan ya. Saya kira begitu. Oke, Februari artinya kita akan melihat itu Februari akan diumumkan atau itu masih belum? Pembicaraan masih panjang ini, masih panjang. Oke. Iya, masih panjang. Kan kita juga, saya juga kan tadi baru beberapa wilayah kan. Ada Sumatera Barat beda, misalnya ada. Sekarang sudah mengucur beberapa sih. Apakah KIB juga menunggu bagaimana keputusan partai lain, Bang Zulhas? Oh ya tentu. Misalnya PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang punya tiket juga. Ya tentu kita juga lihat seperti apa. Kan ini kan partainya itu aja kan. Kalau ditarik sini kan juga sini bisa nggak dapat, sini bisa dapat gitu kan. Kan cuma itu kan. Partainya baru 9. 9. Ya kan. Syaratnya 20%, mungkin kandidatnya 3. Yang paling banyak 4 kan. Jadi kan pasti tarik menarik gitu. Oleh karena itu ini nggak bisa KIB menyelesaikan dirinya sendiri. Wah ini kalau nggak cukup kan berarti ke kita juga. Kan gitu. Oleh karena itu perlu momentum yang tepat. Momentum yang tepat. Iya. Beberapa waktu yang lalu di pertemuan KIB juga dilempar sinyal bahwa akan ada partai yang bergabung. Warnanya macam-macam lah begitu ya. Sejauh mana soal itu Bang? Ya ini nanti kalau dia cuma 2 ya tentu akan banyak. Kalau kandidatnya 2 akan banyak yang bergabung. Kalau kandidatnya 3 ya ada juga tambahan yang bergabung kita. Itu. Yang mana ya tentu lihat perkembangan. Ya. Oke. Ya kan memang harus sabar kan dalam politik itu. Ya. Banyak juga yang membaca bahwa ada isu PDIP akan bergabung ke KIB dan lain sebagainya. Apakah itu benar Bang Zulhas? Dalam politik kan sebelum hari H daftar semua mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kan. Nah, sebagai contoh kemarin waktu Pilpres kan. Baik, bagaimana 30 menit terakhir Pak Ma'ruf menjadi wapres kan? Kan 30 menit aja. Sebelum deklarasi. Nah, sebelum pendaftaran. Iya, sebelum gitu, pendaftaran. Ya, dalam politik begitu. Kemudian Pak Sandi juga malam-malam. Enggak ada yang pasti begini belum tentu. Oke. Iya. Oke. 2024 menurut pandangan Anda Bang Zulhasnya kan politisi senior ya. Artinya ketidakpastian dalam politik itu sangat tinggi nanti. Enggak. Saya kira 2023 akan lebih baik daripada 2024 akan lebih baik daripada 2019. Mengapa Bang Zulhas mengatakan demikian? Oh pasti, karena kita 2014, 2019 sudah mengalami peristiwa paling buruk. Ya, segala macam isu sudah kita lewati. Segala macam yang nggak mungkin, yang nggak layak sudah kita lewati.
Oleh karena itu saya percaya 2024 akan soft, akan lebih baik daripada 2014 dan 2019. Oke. Iya. Bang, KIB ini sebenarnya pembahasan yang sudah tentu lama ya. KIB seringkali dikaitkan bahwa ini adalah koalisi bentukannya Pak Jokowi, sekoci buat Pak Ganjar dan lain sebagainya. Banyak yang melihat juga bahwa Pak Jokowi punya preferensi politik kali ini di Pilpres 2024. Apakah KIB akan mengikuti preferensi politik dari presiden? Orang dalam demokrasi kan nilainya macam-macam boleh aja. Tapi saya sampaikan KIB itu bahkan sampai terbentuk KIB Pak Jokowi belum tahu. Ya kan? Setelah terjadi baru Pak Erlangga sama Pak Harso lapor. Gitu. Jadi belum. Saya tanya Pak Erlangga, Pak Harso kok belum lapor? Ya nanti kalau belum lapor kita nggak boleh. Jadi kita bekerja dulu nanti baru lapor. Baru lapor. Gitu. Ya, jadi kalau Pak Jokowi dikatakan ngatur enggak. Dan memang kadang-kadang ya tapi itu hak publik ya. Apapun selalu dikaitkan nih Pak Jokowi ini gitu. Partai nggak lolos Pak Jokowi ini gitu. Nanti koalisi Pak Jokowi ini. Nanti kalau capres nggak bisa maju Pak Jokowi ini. Ya itulah risiko sebagai kepala negara saya kira presidennya. Tapi sejatinya tidak begitu. Oke. Jadi preferensi politik Pak Jokowi tidak akan berpengaruh terhadap capres-cawapres pilihan dari KIB? Oh tentu pengaruh dong presiden gimana? Ya kan kita juga punya pertimbangan kan, gitu. Betul dong. Bupati aja punya pengaruh kan, ya media aja punya pengaruh toh, gubernur punya pengaruh, tentu apalagi presiden pengaruhnya akan besar. Iya kan, akan menjadi pertimbangan saya kira. Dalam beberapa kali kesempatan Bang Zulhas, Pak Jokowi melempar sinyal. Ada ke Pak Prabowo, ada ke Pak Ganjar dibacanya demikian karena rambut putih dan lain sebagainya. Dua nama ini artinya juga dipertimbangkan sekali lagi. Ya gimana ya Pak Prabowo kan menhannya Pak Jokowi, masa bilang saya enggak, ya kan nggak mungkin, ya menhan beliau, ya pasti beliau senang. Kalau nggak suka kan nggak dijadikan menhan. Ini kadang-kadang kita itu kan, dia menteri pertahanan, posisi yang sangat strategis. Pasti Pak Jokowi sayang sama beliau, pasti kan gitu. Nah satu lagi Ganjar gitu ya, Ganjar gubernur Jawa Tengah gitu, yang sangat dekat dengan Pak Presiden kan, program-programnya menentukan Jawa Tengah, ada kawasan Batang, ada kawasan Kendal ya, oh luar biasa gitu. Ya tentu nggak mungkin, memang beliau ya pasti suka dan pasti dekat gitu. Jadi kalau suka sama Pak Prabowo, suka sama Pak Ganjar, nggak pilpresnya suka kok, apalagi ada pilpres, ya kan? Ya kan? Kan begitu, iya. Coba ya karena dalam tahun pilpres orang wah, ya gitu. Ya itu boleh juga. Boleh juga. Oke, tapi gambarannya Bang Zulhas, pilpres itu tiga poros ya? Ya kita berharap kalau bisa 3. Gitu. Ya ada kata terpaksa harus 2, tapi saya kira 3 dan 4. Kita jangan sampai terjebak seperti tahun 2019 lah. Ya. Karena polarisasi tadi itu. Ya guys, pertengkaran cerdas sedikit lah, gitu ya. Sehingga produktif dan berguna untuk bangsa dan negara, gitu ya. Kita kan mau jadi negara maju pada 2045 kan, nah, masa pertengkarannya yang sudah kelar tahun 45 kita pertengkar lagi sekarang. Tahun 45 udah kelar tuh, ya kan? Kita satu, keluarga besar, saudara kan, NKRI gitu. Nah, terus kita pertengkarkan lagi, kan mundur kita. Itu kan sebelum 45, sekarang kan sudah 2000. Ini kan 2024, udah jauh. Oke, tapi pertengkaran yang mungkin bahasa tidak produktif tadi itu berpotensi juga loh Bang sebetulnya terulang lagi. Karena residunya masih ada. Itu nggak bisa hilang. Tapi kan kita ikhtiar dong, lebih baik. Tapi maksudnya itu nggak bisa hilang tuh, jangan banyak-banyak gitu. Kalau yang begitu 10%, 5% ya oke lah. Ya tetap aja kan ada yang begitu kan. Tapi jangan banyak-banyak, 5% lah gitu ya kan. Nah tapi yang 95% ini ya rasional gitu loh. Pertengkarannya tuh yang baik gitu. Itu nggak apa-apa. Karena kalau dinolin nggak mungkin juga. Jangan kayak sekarang belah 2 kan. Nah kalau belah 2 repot kan kita. Sampai sekarang dusun-dusun masih. Gitu. Padahal kan capres saya sudah jadi menteri gitu. Wapresnya udah jadi menteri. Lah rakyatnya masih belah 2. Kan nggak produktif begitu. Oke. Jadi posisi KIB sekarang sebetulnya kalau ditanya lagi ya Bang Zulhas, diperdalam lagi. Ini memang tengah membicarakan capresnya dan masih melihat bagaimana perkembangan dinamika politik nasional meskipun banyak yang kemudian menanti siapa sesungguhnya yang akan dicalonkan oleh koalisi yang
berdiri lebih awal sebetulnya dibanding yang Jadi lain. memang calon boleh mencalonkan oke. Tapi kan kita ini kadang-kadang salah. Deklarasi. Kalau deklarasi itu sudah ada capres, sudah ada wapres, sudah cukup. Baru namanya deklarasi. Sudah memenuhi persyaratan dan bisa didaftarkan gitu. Kalau baru dukungan ya bisa cukup bisa enggak gitu ya. Nah, sekarang kita lagi membicarakan itu agar nanti kalau ada proses sudah lengkap. Ada capresnya, penuh persyaratannya, ada konsepnya kalau jadi seperti apa ya. Karena setelah itu kita akan melangkah kan. Bagaimana kita memenangkan presiden kita kan. Nanti kalau udah menang, nah kita akan terus kawal agar dia sukses menjalankan program-program ini kan. Gitu. Jadi memang kami itu bertahap dalam bekerja ya. Justru Pilpres itu nanti chapternya terakhir. Mungkin ya baru Februari baru dibicarakan. Jadi kalau baru dibicarakan berarti kan Maret ke sana kan baru ada hasil. Oke. Tahun ini kemungkinan sudah mulai muncul, Bang. Harus kalau tahun ini kan Oktober udah daftar. Iya. Oktober kan kalau saya nggak salah Oktober. Oktober apa September? Oktober. Iya, karena Februari kemudian sudah. Iya. Udah selesai. Jadi harus. Saya kira mungkin habis Lebaran tuh semua sudah mengkerucut lah udah. Apa sih Bang Zulhas yang membuat parpol atau misalnya KIB atau PAN sebetulnya cukup berhati-hati dalam menentukan nama? Ini kan agak berbeda di 2 kali pemilu sebelumnya yang tampaknya sebenarnya sudah terlihat begitu ya Bang, siapa yang akan maju. Tapi kali ini kita melihat kok semua parpol, mungkin kecuali Nasdem katakanlah begitu yang sudah punya baca pres, kok tampaknya sangat cukup berhati-hati dalam menentukan nama. Ya hati-hati itu istilah yang agak halus. Ya sebelum tarik menarik ya kan. Ya kan nggak gampang berunding ya kan. Ketua umum ini mau kan juga nyari kesepakatan itu kan. Apalagi pendaftarannya masih jauh kan. Ya jadi ya nggak mudah kan. Misalnya yang sudah mengumumkan capres kan juga nggak bisa kan. Nggak bisa juga. Jadi memang nggak mudah gitu. Kan semua mau kan. Semua juga merasa ketua umumnya harus, ini ketua umumnya harus. Ya kan calonnya itu aja, wapres cuma 1. Apalagi tidak ada incumbent ya Bang iya, ya? sekarang ketua umumnya ada tiga, wapresnya cuma 1. Semua mau kan itu juga perlu waktu kan. Perlu waktu. Dan memang ini kan kalau tidak ada incumbent lagi kan, kalau ada incumbent kan udah jelas kan. Ya udah jelas gimana lagi ya enggak. Ini atau ini kan enggak gitu. Semua masih ada harapan. Jadi yang terjadi adalah ini tarik menarik begitu. Tarik menarik. Iya. Tarik menarik yang terjadi di balik di belakang panggung politik itu juga yang terjadi di KIB, Bang. Kalau KIB memang bertahap. Memang kita belum masuk ke situ. Karena kalau KIB dibentuk langsung masuk capres bisa bertengkar gitu. Kita beresin dulu nih. Pertama calonnya kalau bisa jangan 2. Kedua gagasannya mau dibawa kemana arah Indonesia 5 tahun itu. Kita jadikan dulu gitu. Baru chapter terakhir itu nanti kita soal Pilpres gitu. Ya, kalau pertama udah ngomong Pilpres bisa nggak jadi KIB. Ya kan? Nah, kalau ada partai yang sudah ngomong Pilpres duluan belum ada koalisinya itu juga berpotensi tidak jadi juga berarti kalau kita melihat sekarang. Ya kan kalau syaratnya jelas toh 20%. Dan bisa daftar kalau 20%, kedua ada presidennya, ada wakilnya, baru bisa, gitu. Ada presidennya nggak ada wakilnya nggak bisa. Ada presidennya ada wakilnya nggak cukup 20 nggak bisa. Jadi harus ada persyaratannya kan, itu baru bisa running. Oke, tapi ketum-ketum KIB ini, Bang Zulhas, ini akankah realistis tidak sebetulnya? Karena kan sebenarnya punya peluang, tapi kan kita lihat juga nanti bagaimana fakta dan juga realita politiknya akan seperti apa. Ya pasti akan pada saatnya realita akan dihadapi. Ya tapi dalam politik kan orang usahakan jalan terus, usahakan. Tapi pada saatnya pada saatnya ya akan terima realita. Oke. Iya. Baik, Bang Zulhas, bagaimana kemudian PAN sekarang? Kita bicara soal PAN ya. Mengarungi tahun politik. Apakah kemudian PAN punya strategi khusus ya untuk bisa mendulang suara kembali? Dan juga bagaimana PAN menyikapi adanya partai umat. Nah ini pasti sudah banyak dibahas, tapi saya ingin kembali bertanya itu kepada Bang Zulhas yang disebut-sebut kemudian bisa menggerus akar rumput suara PAN. Tapi dijawabkan nanti Bang, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.